Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk hadirat-Nya boleh dinyatakan di tengah-tengah kita. Makasih Yesus. Nyatakan di tengah-tengah kami. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur pada
jamah hidupku dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Satu-satunya Allah yang ku percaya, hanya Engkau Tuhan sampai selamanya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mukjizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mukjizat itu Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mukjizat itu nyata. Selama ku berdoa, mukjizat itu nyata. Selama ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu kami sudah siap terima firman-Mu, bersabdalah. Dan anak-anak Tuhan, anak-anak kecil yang juga mereka punya iman, mereka akan punya kelas sendiri. Dan kami bersama-sama doakan anak-anak kami, saudara semuanya, arahkan tangan kalian semua pada jemaat Tuhan. Hai kawanan domba kecil, engkau diurapi, kau diberkati, dan kau jadi berkat. Kelak kau dewasa, menjadi pemimpin yang Tuhan pakai, diurapi, dan saat lebarkan sayap kerajaan Allah dimanapun kau berada. Kau jadi berkat di tengah-tengah keluarga, jadi berkat di sekolahmu, jadi berkat di lingkunganmu berada. Tuhan pakai engkau. Urapi juga para pembina anak supaya mereka juga diberkati hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama saya katakan
Ya, silakan. Salam Bapak dan Ibu. Ya, seperti sering kali Bapak sampaikan, waktu itu begitu cepat sekali berlalu. Sekarang kita sudah masuk pada bulan September ya. Dan bulan depan gereja kita ini akan masuk pada ulang tahun yang ke-20. Wow, angka yang fantastis, luar biasa, tidak terasa ya. Udah 20 tahun. Berangkat ke setahun demi setahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, jemaat pada semangat semuanya. Dan mulai kita digoncang-goncang masalah pada tahun ketiga seterusnya. Dan ada berbagai cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Jemaat juga ada yang mengalami pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga mengalami cobaan-cobaan. Baik itu mungkin masalah-masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Dan tidak sedikit yang kita merosot gara-gara kena masalah. Nah, harapan kami kita bisa dipulihkan lagi, artinya semua orang juga kena masalah dan punya masalah. Tapi kalau kita punya iman, harusnya kita tidak jongkok karena iman kita, tetapi bangkit dan tegar di dalam Tuhan. Ya. Nah, pagi ini Bapak akan kombinasikan dari buku KHB ini, pelajaran yang ke-8, dan temanya tentu saja tema rumah doa. Bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Kita baca dulu tematiknya. Kita buka Matius 21 ayat 13. Ya, Matthew chapter 21 verse 13. Matius 21 ayat yang ke-13. Katakan sama-sama saya, Alkitab adalah firman Allah. Tidak mungkin salah, tidak bisa bohong, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Selalu ingat ya, Alkitab itu isinya firman Allah. Bukan sekedar buku suci yang kita perlu hormati, di bawahnya pegang dipeluk begini, tapi dia isinya itu yang kita renungkan dan kita taati. Katakan amin. Bukan bukunya, tapi firmannya yang kita hormati. Baik, kita akan baca sama-sama, 2, 3. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sekali lagi Bapak Ibu ya, semua dengan suara yang keras. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tema kita pagi ini adalah rumahku disebut rumah doa. Ya. Rumahku sebut rumah doa. Nah, rumah Tuhan itu atau gereja itu secara fisik artinya tempat orang percaya untuk berdoa, melaksanakan ibadahnya secara fisik. Ya. Tapi kalau secara rohani itu ada God Temple atau rumah Tuhan. Kumpulan orang-orang percaya ada dalam itu yang menyeru pada Tuhan, memohonkan permohonannya, pergumulannya, masalahnya pada Tuhan. Nah, Tuhan memaksudkan gini, di mana ada gereja yang secara bangunan fisik diakui dia adalah tempat rumah Tuhan sembahyang, berdoa, mesti ada orang-orang yang berdoa di dalamnya. Katakan amin. Paham Bapak Ibu? Sampai sini paham? Sekali lagi, ulangi lagi ya. Yang Yesus maksudkan rumahku disebut rumah doa adalah Tuhan begini berkata, kalau ini gereja adalah rumahku, rumah doa, mestinya ada kegiatan-kegiatan berdoa yang aktif. Katakan amin. Katakan amin. Aktif ya, doanya aktif. Bukan sekali seminggu Bapak Ibu pas Anda ke gereja, ya, apalagi yang sebulan sekali. Tapi itu kehidupan sehari, jadi gaya hidup. Ntar Bapak akan uraikan semua. Nah, dewasa ini kenapa tema diangkat? Ada krisis pengertian gereja. Kayaknya sekarang ini doanya lah sebagai pelengkap, tambal butuh. Ada di ujung memulai ibadah, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Itu toh
Yang lain variasi-variasi yang semakin dikembangkan, semakin mungkin canggih dan jadi hiburan, entertain, dan orang lupa fungsi utama gereja adalah berdoa. Ada amin? Berdoa. Jadi kegiatan kita paling utama sebagai orang percaya, kalau kita dikatakan jemaat generasi pilihan atau jemaat gereja tertentu, Anda adalah orang yang suka berdoa di gereja. Ada amin. Sekali lagi. Jadi kalau kita sebut kita jemaat suatu gereja tertentu, katakanlah GBS generasi pilihan, mestinya kita adalah orang yang suka berdoa di sini. Tapi ini udah merosot jauh sekali. Dan firman ingatkan kita kembali. Kalau Tuhan berkata, rumahku disebut rumah doa, kita harus kembali lagi pada firman yang awal ini. Kalau mau kita sebut gereja ini rumah doa, ya mana jemaat yang berdoa? Doa open heaven sepi, doa pagi sepi, ya segala doa pokoknya gak minat. Dengan beribu-ribu alasan, nggak masuk firman Tuhan ini. Kalau Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa, ya Anda orang yang doyan berdoa. Doa jadi satu gaya hidup, yang bukan kalau perlu menyapa dia kita baru doa, tapi setiap saat kayak orang bernafas, Bapak Ibu. Bagaimana rasanya kalau Anda nggak bernafas, Anda nggak hidup lagi. Nah doa juga seperti itu, jadi gaya hidup. Kesukaan, seneng gitu. Berdoa. Gereja-gereja sekarang saya nggak menghakimi, mungkin kita juga termasuk. Megah gedungnya, bagus sarananya, ya pintu gerbangnya juga dibuka. Jarang yang seperti keluarga Allah ada yang 24 jam. Ada pondok Daud, hampir gak ada. Dan mau baca cerita masanya, sejak itu ada mujizat banyak sekali terjadi di gereja itu. Gak putus, mau hari raya Idul Fitri, ada yang doa terus nyambung tiap jam. Mau hari raya Imlek apa terus nyambung. Saya salami Pak Baja, Anda sukses jadi gembala. Tempat saya jauh sekali dari itu. Kalau bisa doa itu dihindari. Tapi makan-makan kita hadir bisa datang. Tapi doa untuk pertemuan doa belum ada minatnya. Nah kita akan dengarkan firman Tuhan. Gimana kalau gereja seperti itu yang tidak ada doanya sama sekali? Ya, saya saksikan dikit ya. Gereja ini waktu mula-mula didirikan kena masalah. Kita udah dapat izin IMB, tapi IMB-nya nggak diakui. Nggak diakui katakan Bapak Ibu. Nggak diakui, 2, 3, tidak diakui. Ada, fisiknya ada. Tanda tangan Pak Jokowi. Tapi tidak diakui. Pemerintah kalah sama ini. Mengalah bukan kalah, mengalah. Untuk cari solusi cara lain. Selama masa-masa itu, gereja ini selama 3 tahun gak boleh kita pakai. Kita jadi nomaden, pindah-pindah ibadahnya. Yang jemaat mula-mula mungkin tahu ya. Tapi saya mau saksikan, dulu kok bisa kita berdoa ya. Yang ibu-ibu di Boro itu, doa rutin, ada doa puasanya. Bapak-bapak sambil nunggu sini dipimpin Pak Mursid dan yang ikut doa sini. Ada doanya. Kok sekarang nih nggak ada doanya? Kadang saya merenung, Tuhan apa yang buat kita stagnan? Engkau memulai karya luar biasa. Berkat Tuhan turun luar biasa. Gedungnya cakep luar biasa. Ya, tapi kita nggak bertumbuh. Saya mungkin bilang para staf, kayaknya kita udah lesu doanya. Beda sama zaman dulu. Kita dulu sering mengadakan doa malam waktu masih di Purwosaring. Dan Bapak Ibu tahu dari sini, dari area sini ke Purwosari, iya lumayan. Pak Yanto, Bu Yanto bisa ngejar ya, supaya ikut doa pakai taksi. Bagus keluarga ngontel, belum punya sepeda motor lagi. Moses masih kecil, Salo masih bayi, digendong Bu Agus, ada Yosi depan ini. Bapaknya berjuang bak keluarganya untuk berdoa, dukung doa. Kok bisa begitu ya?
Kenapa sekarang melempem? Tinggal melangkah loh Bapak udah sini ke sini Jumat kemarin. Ya. Dan kita juga bisa lah udah pulang kerja, jam segitu udah pulang kerja. Makanya kita juga tersendat berkatnya. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Ini yang kita perlu sadari. Mau bangkit jadi gereja yang berdoa? Bangkit jadi gereja yang berdoa? Anda diberkati. Nihil, doanya enggak ada, kering loh Bapak Ibu, kering, terasa. Ya sampaikan firman ini ngangguk-ngangguk, tapi begitu juga. Sampai kami tuh hampir frustasi para pemimpin, diapain lagi jemaat ini ya. Mereka punya greget yang kayak semula dulu loh. Greget gereja mula-mula dulu. Kita jauh. Dan dulu ya Bapak Ibu saya tambahkan di keterangan. Kita tuh bongkar pasang alat musiknya. Enggak ada panggung yang di setting begini yang tinggal melayani. Pagi-pagi diangkati ke angkot alat musiknya. Mobil box ya. Box. Angkot juga pernah lah, ganti-gantian. Dulu ada ya seorang anak Tuhan pinjamkan mobil box ya buat kita. Sampai sana ditaruh dulu, belum bisa setting, ada yang lain pakai ibadahnya. Taruh dulu, nanti mereka datang kembali jam-jam 4, setengah 4 ya Pak Lukas ya. Udah bawa baju saleh 2, pakai kaos dulu, nyeting, nyetel, ke atas lantai 2 loh, di Budi Set. Set begitu, udah gitu mereka ada yang mandi, ada yang ganti baju langsung melayani. Pulangnya begitu lagi, berkeringat kita setiap kali ibadah, toh bisa doanya rajin. Kadangkala memang Tuhan izinkan ada masalah ke kita supaya kita berdoa. Ada amin? Allah suka kita berdoa. Dia tidak ingin kita jadi umat yang tidak ada keringat dalam doanya. Menyapa dia setiap hari, Tuhan tunggu-tunggu. Kapan anakku menyapa aku? Say hello sama aku. Ya, pengennya diberkati. Tangannya minta terus begini sama Tuhan. Ya, tapi nggak pernah memberi yang terbaik buat Tuhan, pujian, penyembahan, dan sebagainya. Gimana bisa diberkati Bapak dan Ibu? Saya ini rindu sekali ini berubah hal ini. Ya, jangan begitu lagi. Sebelum saya lanjut lagi, ada 3 syarat rumah Tuhan. 3 syarat rumah Tuhan. Ya, 3 syarat rumah Tuhan. Disebut rumah Tuhan ada 3. Dan ini tidak ada kaitannya dengan fisiknya, gedungnya nggak ada sama sekali. Yang nomor 1, gereja ini sebut rumah Tuhan jika kita semua mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu mutlak. Ada men? Yang nggak ngaku Yesus ya jangan ada di sini. Kita khusus orang-orang sama-sama mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, Lord. Ya, bukan nabi, Tuhan yang menjadikan kita. Lalu dia menjelma 2000 tahun lalu, turun jadi manusia supaya bisa mati. Kematian jadi pengorbanan buat kita semuanya, ditebus dengan darah yang dicurahkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak tanya gini, dengan cara bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Dengan cara dia mati. Gak ada cara lain, dia harus mati dulu di korban persembahan abadi dan selama-lamanya. Kalau korban domba, korban lembu itu sementara, ya dipotong, darah dicipratkan buat kita diampuni pada saat itu. Berbuat dosa harus potong lembu lagi. Tapi Yesus abadi selamanya. Selama kita percaya, engkau diampuni. Katakan amin. Ini yang orang sebagian gak percaya. Artinya gimana Pak? Kalau untuk dosa masa depan, diampuni juga. Sama kamu gak pernah ingkar mengaku Yesus adalah Tuhan. Udah tersedia pengampunan di tahun depan, bulan depan, menit depan, 1 menit ke depan, 1 hari ke depan, 10 hari ke depan, 1 bulan, 1 tahun, salah lagi. Diampuni lagi.
Oh gitu ya? Iya, maka ada jaminan masuk surga. Kalau cuma diampuni yang saat ini saya salah, itu sama ke perjanjian lama. Korban dulu, darah tercurah, baru diampuni. Yang depannya, nggak tahu saya gimana. Kalau masih Anda punya duit, punya kekuatan, punya hidup, pergi ke Yerusalem lagi, bawa domba, dipersembahkan di sana, ya diampuni. Tapi ini keajaiban dunia yang luar biasa, sekali mati untuk selama-lamanya. Sah. Tapi Paulus mengatakan, jangan mentang-mentang kita jamin diampuni, sesuka-suka kita berbuat dosa, ntar bisa minta ampun lagi, ntar bisa ampun lagi, nggak bisa begitu juga. Ya, diampuni itu seterusnya untuk dosa-dosa yang kita hilap, tidak kita sengaja, kita lemah, udah tersedia pengampunan dia. Tapi kita jangan sengaja nantang Tuhan. Anda kan diampuni lagi, udahlah berzina lagi, udahlah nyopet lagi, udahlah maling lagi. Enggak begitu. Sekali selama-lamanya harus kita hormati darah itu. Itu bukan darah murahan. Jadi Yesus yang nomor 1 dalam 3 syarat. Harus ada Yesus di tengah-tengah orang percaya. Bagaimana Pak, kalau yang ibadah itu ada 1-2 orang yang belum percaya, masih proses, enggak apa-apa, yang penting kita semua percaya. Yang lainnya percaya. Pokoknya ada orang percaya. Setiap rumah tangga, mungkin saja ada orang yang tidak percaya di rumah itu. Betul nggak? Ada hidup dengan anak yang tidak seiman, mungkin. Orang tua belum seiman, kakak belum seiman, enggak apa-apa. Tapi itu disebut rumah doa, karena Tuhan ada di sana, mewakili apa? Orang-orang yang percaya. Syarat yang kedua, Yesus tinggal. Syarat yang kedua, Yesus tinggal. Apa Yesus tinggal? Kasih dan kuasanya diakui, diminta. Kayak kita dulu sepakat untuk Mbak Citra, puji Tuhan udah sembuh ya. Kita aminkan udah sembuh. Faktanya belum, tapi sembuh kita katakan. Pak Markus yang sakit, Bu Ratno dan sebagainya. Kenapa kita minta berdoa demikian dan yakin? Bu Lasmi yakin gak? Bagus lagi enggak? Yakin. Karena kita yakin, kita minta. Kalau enggak yakin, enggak minta. Ada orang minta uang sama saya yang dilihat saya gembel, enggak punya apa-apa. Mak, tolong saya enggak makan 1 hari. 50.000 aja. Kan enggak mungkin. Tapi kalau dia tahu, dia lihat bapak potongan orang punya uang, dia minta uang, dia yakin karena saya punya. Gitu kita iman ke Tuhan juga begitu. Karena saya yakin dia mampu, dia sanggup. Pencipta semesta alam bisa sembuhkan sakitku, sakit jemaat, sakitnya Citra, Bu Ratno, Bu Selesari dan sebagainya. Nah, dia tinggal di situ di tengah-tengah orang percaya. Jadi artinya jangan gereja ini ada kumpulan orang disebut orang percaya tapi enggak imannya enggak ada. Doa kita semua meminta pada Yesus, dalam nama Yesus aku minta. Ada amin? Kelepasan dalam nama Yesus. Keberuntungan dalam nama Yesus. Nama dia sebut. Artinya kita percaya dia sumber kita. Nah, namanya gereja. Nah isinya semua orang gak percaya. Sama sekali gak pernah berdoa. Ya bukan gereja. Tapi kalau nama dia disebut, diandalkan. Tuhan kami percaya dalam namamu. Maka iblis akan keluar. Hai iblis kau keluar, tidak boleh tinggal di sini lagi. Sebab engkau bukan dari Allah. Kami perintahkan kau keluar. Itu namanya percaya Yesus. Dan dia mau tinggal di hati orang-orang yang percaya. Ada amin? Maka ada 2 jenis orang. Ada orang Kristen KTP, ada orang jenis Kristen yang imannya sungguh-sungguh. Yang iman sungguh-sungguh tadi, yang Tuhan mau berdiam di hati kita. Dwell in. Ya, diam di hati kita. Jadi nomor 1, Tuhan jadi Tuhan kita. Nomor 1, Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, berdiam ini di hati orang percaya. Ada enggak orang percaya yang mempersilahkan Yesus diam di hatinya? Kalau ada, dia ada sini. Even 1 orang
banyak orangnya. Tapi cuma satu yang betul-betul percaya, dia juga ada di situ. Ada amin? Ada amin? Mulai sekarang Bapak Ibu dengan pengajaran ini berjalan dengan iman. Percaya, Yesus serta saya. Anda nggak boleh takut lagi. Yesus bela saya, Yesus jaga saya, Yesus melindungi saya. Namanya dia berdiam di hati orang yang percaya. Jadi apa yang disebut dengan gereja? Syaratnya Yesus berdiam di hati orang percaya. Stay, diam, stay. Ada di hati saya. Di mana tempat Tuhan? Di hati saya. Kalau Bapak bertanya besok, di mana Yesus berada? Di hati saya, semua bilang. Artinya bukan fisiknya Yesus ada di hati saya, tapi dia diam di hati saya karena saya percaya dia. Kuasanya, kasihnya nyata di hidup saya. Ada amin? Yang ketiga sebut sebagai syarat gereja atau rumah Tuhan, firman Allah sebagai otoritas yang paling tinggi. Firman Tuhan. Nah, ini dia. Firman Tuhan sebagai otoritas yang paling tinggi. Bapak Ibu juga punya otoritas juga kan? Mbak Dwi punya anak Rizky. Kalau dia bilang, jangan. Rizky juga mungkin pertimbangkan untuk tidak lakukan. Sebab dia ibunya dan punya otoritas. Mengerti Bapak Ibu? Ya. Kita juga kalah otoritas sama Pak Polisi. Kalau pas ada razia, Anda kan deli juga, lihat-lihat kalau ada polisi ngepot karena Anda nggak punya SIM, nggak bawa STNK. Ada otoritas yang bisa memenjarakan saya, menilang saya, namanya otoritas. Pemerintah lebih lagi, saya lebih takut lagi urusan sama dia. Ya, segala hal mungkin kalau saya ini. Tapi ada otoritas di atas segala otoritas. Firman. Nah, kalau polisi aja Anda takut, jaga-jaga, jangan sampai melanggar, apalagi firman Tuhan lebih tinggi lagi. Ada amin saudaraku? Lebih tinggi lagi. Yang harus kita hormati. Jangan sampai dilanggar. Ada amin? Ya. Dan firman Tuhan semuanya, walaupun gak sebut jangan sampai, ada yang pakai bahasa gitu, tapi ada yang juga tidak. Saya jelaskan tambahan dikit nih, ini berkat hadiah dari Bapak nih. Kalau tambah-tambah gini kan pengetahuan yang akan jadi berkat. Firman Tuhan tuh ada dua sifatnya, ada afirmatif, ada juga yang, ada satu yang strictly, pakai kata jangan. Yang jangan tuh jangan sekali-kali ada tabrak tuh. Bahaya. Katakan amin. Tapi juga ada yang tidak pakai bahasa begitu, tapi risikonya Anda sanggung. Ada bahasa yang tidak pakai kata jangan. Ya. Dia pakai kata jangan, tapi risikonya Anda tanggung. Salah satunya adalah perihal berdoa. Kan gak ada firman kata, jangan sampai gak berdoa ya, kamu gak diberkati. Betul gak Bapak Ibu? Gak ada yang begitu. Tapi meskipun tidak pakai kata jangan, kita tahu ini risikonya ada. Ada konsekuensi kalau saya melakukan yang tindakan tidak berdoa. Dua jenis, satu sebut afirmatif, yang satu yang directly ada konsekuensinya. Kalau dia ulang jangan, ada konsekuensinya. Misalkan, jangan kamu berurusan dengan arwah-arwah yang sudah mati. Jangan Anda ngomong orang udah mati. Pak D, selamat malam, tak bawakan kue putu, kesukaan Pak D, silakan dimaam, pindah loh ke Anda loh semuanya. Firman Tuhan katakan, jangan kamu berurusan lagi dengan arwah yang sudah mati. Manggil namanya, apalagi itu suami tersayang, yang ingat gak dulu malam minggu kita, lagi kamu ngapel pertama kali, udah mati, gak ada urusan lagi, gak boleh ngomong sama yang sudah mati. Halo, urusan kita orang hidup di dunia orang hidup, gak campur-campur dengan yang sudah mati. Katakan amin. Bagus, kangen misalnya gitu. Pak, ingat gak saat kamu melamarku pertama kali, belum ada Moses, belum ada Yosi almarhum, belum ada Salom. Gak perlu
dia nggak dengar, tapi setan yang dengar. Iya kan? Terus apa keperluannya? Nggak ada, maka Tuhan larang. Jangan kamu berurusan dengan arwah orang mati. Dan ada kutuknya, kalau mau bicara nanti lihat di Imamat. Ngeri. Siapa suka ngomong orang mati, menghormati orang mati, kasih sesajen, ada konsekuensinya. Halo? Kapan-kapan nanti Bapak khotbahkan khusus soal ini. Karena kita masih banyak jemaat yang begitu kan. Jadi sejujurnya nggak perlu ada 3 harinan, seminggu, 10 bulan, 1 tahun, nggak perlu. Hormatilah orang mati itu waktu dia hidup. Betul? Sayangi dia waktu dia hidup. Udah mati udah selesai. Kita nggak ada hubungan lagi. Tempat dia nggak bisa kita lihat, dia juga nggak bisa lihat kita. Apalagi dengar speak kita, nggak sama sekali. Yang dengar setan sekitar kita, dan dilaksanakan apa yang kita minta, kita mohonkan bukan dari Tuhan tapi dari setan. Berganti. Maka Tuhan katakan, jangan kamu berurusan dengan roh-roh orang mati atau memanggil arwah-arwah. Konsekuensi hebat sekali. Jadi Anda nggak usah minta pinter, panggil mbah siapa yang sudah mati. Minta jodoh sama mbah siapa? Sama Tuhan dong minta jodoh. Minta rezeki, semua sama Tuhan. Katakan amin. Jadi ada 3 syarat disebut gereja. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Diakui dia adalah Tuhan. Yang kedua, izinkan Yesus ini berdiam di hati semua orang percaya. Di hati kita masing-masing. Kenapa Bapak Ibu? Sebab kita minta apapun baru sah permintaan kita dimeteraikan ketika di ujung doa kita berkata, dalam nama Yesus aku berdoa dan memohon. Betul ya? Ini tanpa ada stempel yang terakhir tadi, tidak sah permintaan kita. Bagaimanapun bagusnya kata-katanya, luar biasa kalimatnya, redaksinya, itu hanya lewat aja. Karena tidak dimohonkan dalam nama Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan sebagai otoritas yang paling tinggi. Ini baru gereja. Oh, ternyata tidak ada syarat gedung, betul. Oh, ternyata tidak ada lampu kelap-kelip, betul. Ini 3 ini. Terus kupolnya di mana Pak? Di mana saja. Kalau kita baca Yohanes 2:24, nah katakan nanti kamu bisa manggil Tuhan di mana, di gunung, di Baal segala macam itu bisa panggil nama Tuhan. Kita bisa panggil dia di mana saja. Amin. Suaramu sekecil apapun Tuhan bisa dengar. Salus apapun Tuhan bisa dengar. Tidak bagus-bagus sama sekali kalimatnya, Tuhan bisa dengar. Inilah janji perjanjian baru buat kita. Apa bedanya Pak? Di perjanjian lama kita mohon sesuatu harus lewat apa? Imam. Ada imam, kayak Bapak ini imamnya yang mohonkan. Bu Lasmi punya keperluan, disampaikan saya ngadep sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa buat anakmu Bu Lasmi. Dia punya pergumulan bla 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 bla. Tolonglah dia. Terjawab atau enggaknya juga lewat saya. Aku mau jawab dia kalau dia begini. Aku enggak jawab dia kalau dia begini. Ngerti Bapak Ibu? Tapi sekarang semua orang percaya adalah imamat yang rajani. Semua kita imam. Semua kita imam. Bukan cuma Bapak, semua kita imam. Anda bisa ngomong sendiri. Tidak usah perwakilan siapa-siapa. Kadang-kadang kita memang boleh titip doa ya. Pak, doakan anak saya mau testing gini, dan doakan anak saya begini-gini, boleh. Tapi yang sini juga bisa doa kok. Anda juga imam. Katakan masing-masing, tepuk dadanya, saya adalah imam. 2, 3. Sekali lagi lebih keras. Anda imam. Dan pria, imam di tengah-tengah keluarga. Punya tugas mimpin keluargamu. Doa, wakili keluargamu semua, berkati anak-anakmu, itu tugasnya para pria. Tugasnya Heru begitu loh, ya. Jadi jangan diambil alih sama Dina. Kowe wae lah, aku nggak tahu, nggak ngerti. Bisa nggak bisa doa, ambil alih. Kenapa?
Heru dapat mandat ilahi dari Tuhan sebagai imam di tengah-tengah keluargamu. Ayo para pria yang hendak menikah, sadar kamu punya tugas kalau berkeluarga nanti. Apa Pak? Jadi imam. Jadi imam. Tidak bisa tidak. Kontrol rohani keluargamu. Kamu harus tahu seperti apa. Jangan kamu tahu, harus tahu. Kalau di laporan, Pak anakmu itu begini sekarang, begini-gini. Wah kamu aja, aku sibuk. Bisnis. Harus mau turun tangan. Tugas para pria, amin. Tambahannya, ya, pria itu, semua kita imam, tapi kepala rumah tangga, para pria imam di tengah-tengah keluarga. Gak usah nyampuri keluarga orang lain, keluarga kita aja. Ya orang lain urus orang lain, keluarga kita aja kita urusin. Kalau anakmu udah 3 minggu nggak ibadah ke gereja, ya sebagai imam harus tanggung jawab. Karena Tuhan nanya sama kepala keluarganya, aku ngeliat anakmu loh 3 minggu. Cuman kan kita nggak peka, nggak dialog. Coba tanya sekali, Tuhan, kenapa ya? Anak saya kok sakit, kok lemah, kok izinkan apa sih? Bisa berkata, imamnya nggak becus, tidak bela, tidak proteksi anak-anakmu. Jadi aku izinkan si kunyuk datang ganggu dia. Itu. Tuhan kenapa ya aku usaha kok macet ya, nggak berkembang? Imamnya. Imam tidak mengajarkan firman Tuhan. Jadi begitu, imam berat perannya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Anda udah merasa senang sama seorang perempuan, aku mau menikah rumah tangga, aku udah siap secara ekonomi, segala macam, paling utama rohaninya bukan ekonominya. Katakan amin. Kebanyakan kita siap menikah secara fisik, tidak siap secara rohani. Akhirnya anak-anaknya tidak bertumbuh dengan baik. Dan harga yang mahal dibayar. Baru belajar setelah tua, umur 60 tahun, mulai bertobatnya, 65 dibaptis, 70 mati. Anak udah jadi bandit nomor 1, maling, narkoba, segala macam. Karena tidak ada imam yang kontrol keluarga. Katakan amin. Kesempatan emas Bapak. Coba di sini ada ibu-ibu kita yang sudah nggak ada imamnya lagi. Tuhan sudah panggil lebih dulu. Perjuangan mereka berat, mereka double. Sebagai ibu rumah tangga dan sebagai imam dirangkap. Tapi gaji kan nggak naik. Tambah repotnya ya. Kadang-kadang saya kalah. Kalau anak udah segede mau segini, pasti mboknya dibentak. Mau ini, ya masa diem nggak kalah power. Itu kalau tidak ada imam. Coba dulu masih hidup. Apa mau berani begitu? Nggak berani. Sama lah juga itu. Semua kita, budana punya anak, udah gede-gede, bisa bentak juga mamanya. Mereka terpaksa menjabat 2 jabatan yang mereka tidak harapkan. Halo? Bu Lasmi, Bu Agus, seret nih para janda nih. Tidak pernah berharap mereka cepat-cepat ditinggal. Meskipun sakit mungkin, meskipun juga lemah, tapi paling tidak bersama-sama. Kekuatannya karena mereka sharing together. Gitu udah sendirian, bebannya pindah semua ke ibunya, istrinya. Cari makan, ya supaya mereka bisa bertahan hidup dan berusaha apapun. Juga jadi imam yang tadi posisinya kosong karena Bapak sudah dipanggil Tuhan pulang. Berat Bapak Ibu, katakan amin. Berat. Maka Bapak selagi Anda sehat semuanya, jadilah imam yang baik buat keluargamu. Sebelum diizinkan Tuhan, dipanggil duluan, kasihan istrinya. Babak belur, ya. Apalagi nggak siap dengan tugas-tugas peran-peran, ya. Karena itu selagi masih sehat, lagi ya fit lah. Ari Wahyu jadi imam buat keluargamu, Pak Nono jadi imam buat keluarganya, ya semua kita pria demikian tanggung jawab kita. Ya masuk ke tadi jawaban rumah doa tadi tentang rumah doa.
Jadi ayat tadi itu nomor 1 berbicara tentang fungsi gereja adalah rumah doa. Aminkan dong. Aminkan dong. Jangan malas ya respon. Fungsi gereja adalah rumah doa. Artinya gereja itu ada sebagai tempat orang-orang percaya untuk berdoa. Satu pertanyaan Bapak udah tadi bagikan sharing. Di mana doa-doa jemaat Genpil? Secara bersama-sama, secara korporat, hampir tidak ada lagi. Ini perlu kita jawab. Berkat Tuhan kita mau, tapi kita juga Anda kepengen gereja dimajukan. Suka cerita-cerita tentang gereja orang lain, oh bisa gini, bisa gini. Jangan lupa mereka di belakangnya ada pasukan-pasukan infanteri yang berdoa. Yang kita nggak ada pendoa-pendoanya. Itu yang jadi perbedaan. Sama umatnya mungkin, tapi punya tim doanya, suka berdoa. Gereja itu tempat berdoa. Ya, saya kepengennya, Bapak kepengennya. Kita ada ibadah doa tiap pagi kayak gereja lain. Bapak suka melayani Surabaya, gereja besar semuanya. Mereka tiap pagi ada doanya, jam 4 subuh. Bahkan ada yang jam 4 udah masuk, jam 5 keluar, masuk lagi jam 5 sampai jam 6, 2 kali. Emang gereja orang kaya pakai sediakan makanan, ada bubur, ada apa. Ya gitu kalau saatnya juga bisa gitu. Kalau cuma itu. Tapi apakah Anda bersedia datang? Jam 5 sini aja dibuka untuk umum, diumumkan bolak-balik sampai doer, sampai nyiprat-nyiprat, ludahnya gak pernah ada yang datang. Coba kita berubah. Mau bayar harganya. Udah sering kan Bapak cerita nih, sekali lagi ya tak ceritain. Saya pernah ke Korea, datang untuk ibadah doa pagi. Memang kayaknya panitia suka kami untuk lihat fenomena yang janggal di dunia. Saya itu sampai membuat Bapak selain terheran sampai nangis loh. Doa pagi, itu gedungnya lantai 3, 1, 2, 3. 3 lantai. Penuh dengan manusia. Itu bukan KKR, doa pagi. Jam 5 tank, udah ada penyembahan. Dan orang-orang itu gereja yang Bapak datang tuh, Korea tuh bukan gereja Pentakosta kayak gitu lagu tepuk tangan, puji Tuhan, rame-rame, enggak. Mirip kayak gereja-gereja yang lagunya himne-himne. Batu karang yang teguh, tapi doanya kayak orang olahraga loh. Berkeringat di tengah-tengah dinginnya suasana pagi hari. Dan suatu waktu Bapak ada tanya orang yang saya kira-kira Bapak tebak bisa bahasa Inggris ya. Ada yang saya tanya, dia bisa bahasa no, I can speak, dia bilang. Saya nggak tanya lagi, ada yang bisa berbahasa Inggris Bapak tanya. Kamu datang sini dari mana kota asal? Sebut namanya, Bapak Ibu udah lupa. Kira-kira berjarak berapa jauh dari sini ke sini? Disebutkan dalam miles. Sekian miles. Kalau saya pindahkan itu kurang lebih dari Ungaran ke sini jarak untuk berdoa. Bisa. I wake up, saya bangun, 4 in the morning, jam 4 pagi. Dan saya pergi gereja kurang lebih setengah jam. Udah ada persiapan, udah bawa baju, udah bawa jas, dasi di mobilnya. Selesai doa, masuk kamar mandi, dandan lagi, pakaian orang kantor, sarapan pagi, pergi kerja. Maka Korea lebih luar biasa. Mana Genpil doanya? Gak ada. Mau kaya tapi gak ada doanya. Gak bisa. Mau sukses rumah tangganya, anak-anaknya berhasil, yang gak doa, yang gak bisa. Doa menghidupkan semua mimpi kita jadi kenyataan. Mimpi apapun bisa, Anda boleh mimpi kok. Pegang mimpimu, aku juga punya mimpi Bapak Ibu sampai sekarang. Mimpi yang saya pegang terus. Dan saya cuma bisa wujudkan itu dengan melalui doa. Uang saya terbatas, tapi saya wujudkan dengan doa. Katakan amin. Nah, fungsi ini dalam gereja yang sudah hilang. Kering, jemaat Tuhan kering Bapak Ibu. Masalah mulu terasanya. Beban, penat, capek.
nggak pernah berhenti, nggak ada istirahatnya. Sekali-kali yuk lepaskan dalam doa. Kau Bapak Ibu juga minta sama saya, Pak, sekali-kali jangan di gereja, yuk kita pergi doa ke Tawangmangu bareng. Ayo saya mau. Kita jemput-jemputan pakai berapa mobil sama-sama sana, yang nggak ada mobil pakai motor, doa bareng-bareng, teriak sama Tuhan. Supaya itu jadi momen kita berubah keadaan kita. Amin. Nanti baca di rumah 2 Tawarik. Apa kata Salomo ketika dia sudah resmikan bait Allah? Tuhan, berpalinglah ke sini, kata dia. Berpaling ke sini, kata dia. Dengarlah doa kami. Kan gitu. Artinya diharapkan bukan Tuhan lihatkan wajahnya, tapi dan kalau kami berdoa, kalau kami teriak, Tuhan dengar berdoa. Dan jawab itu Tuhan. Itu doa, itu ayat yang paling keren tentang doa. Mungkin minggu depan Bapak sampaikan. Salomo aja yang udah dapat kasih karunia Tuhan, begitu doanya. Tuhan, dari tempat ini, dari rumahmu ini, kalau kami berdoa, berpalinglah ke sini. Dengar kami Tuhan, dan jawablah doa kami. Itu orang udah luar biasa harapannya. Berkat luar biasa, masih mohonnya kayak begitu. Apalagi Bapak Ibu dan saya. Tidakkah lebih pantas kita yang teriak begitu sama Tuhan? Tuhan berpalinglah ke arahku, aku susah Tuhan. Tapi Anda gunakan ini doa di sini, di rumah Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu perkomsel-komsel juga boleh ke sini. Saya harapkan PKS gantian giliran pakai ini untuk berdoa. Ada waktu kita sharing-sharingnya tentang doa. Latihan berdoa di rumah Tuhan ini. Katakan amin. Tidak salah kita wedangan. Ya salah kita restoran gak apa, kafe gak apa-apa, apalagi banyak-banyak Bapak. Tapi jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan ini. Maka Bapak setuju kita kompas sama keliling-keliling. Tapi rumah Tuhan jangan pernah dilupakan. Karena Tuhan akan lihat di sini dinaikkan permohonan itu. Now I'm here Lord. Tuhan saya di sini sekarang. Memohonkan di rumahmu ini yang kau ada di sini. Dengar saya punya pergumulan ini Tuhan. Sakit saya dibuat begini. Dan aku minta sama Tuhan. Nah, itu Anda bisa akrab sama Tuhan kan? Bisa ngomong begitu. Kalau lagi kecewa lepaskan sama Tuhan semua. Aku kecewa Tuhan. Aku kecewa gitu. Bisa ngomong Tuhan gitu. Nah Anda enggak doa yang gitu. Kita doanya doa basa-basi semuanya. Bapak kami dalam surga terlalu teratur, terlalu rapi bahasanya. Tapi Tuhan enggak dengar. Karena tidak berasal dari hatimu. Kami gemes Tuhan punya jemaat yang begini, yang tidak bangkit. Tuhan tolong dengarkan kami berdoa, teriak kami Tuhan, tangkaplah supaya kami bangkit semuanya. Boleh ngomong Tuhan begitu. Di sini tapi, ada men? Loh, kalau Anda teriak gitu pinggir jalan kan tangkap orang. Ya, sini tempatnya teriak-teriak, nggak ada masalah. Ini gereja kok, boleh. Ada orang narinya versi pakai rebana sambil dia doa sama Tuhan. Ada orang pakai gitar atau sujud sembah, terserah. Tapi yang jelas rumah Tuhan adalah rumah doa, tempat kita berdoa. Ada amin? Ya. Dia itu juga punya menara doa di atas sana, lantai 3 itu. Bisa kita pakai, sangat jarang sekali jemaat yang ke sana. Ya, udah tersedia. Maka kami mengaktifkan kembali, kalau bisa para PKS atur waktunya, sekali-sekali digunakan, jangan digunakan sama setan. Kosong, gak pernah ada manusia yang berdoa, tempatnya jadi tempatnya setan. Ya, doa itu penting sekali, nafas kehidupan kita. Yang kedua, jemaat adalah kumpulan orang-orang beriman, tadi Bapak katakan tadi yang beriman ya, tempat kita diam. Nah, jemaat yang berdoa, mereka mengangkat pergumulan mereka kepada Tuhan dalam doa bersama. Jadi orang beriman tadi itu angkat pergumulan mereka pada Tuhan di sini. Kita buka ya Kisah Rasul 2 ayat 42. Acts chapter 2 verse 42. Tapi Bapak sebenarnya bisa baca di atasnya lagi. Ya dulu ya. Ya, kita baca sama-sama 2 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Itu jemaat. Ya, kayak jemaat mula-mula kita dulu suka berdoa, makin kesini, makin merosot doa-doanya. Doa tadi Bapak katakan cuma di awal, buka ibadah sama tutup. Nah, apa definisi doa tadi? Doa adalah suatu aspek kerohanian yang memiliki kedudukan penting. Katakan penting. Penting. Kenapa penting? Karena merupakan tanda seseorang kenal Allah. Enggak berdorong kalau enggak kenal Allah. Karena dia kenal Allahnya maka dia serukan nama Tuhan. Tuhanku tolong saya, aku enggak punya duit. Bahasanya mau dialek apa aja boleh Bapak Ibu. Tidak harus yang teratur, gaya pendeta, gaya pendoa, pakai acara Anda aja apa aja. Katakan amin. Sah. Dia lebih mahir dari siapapun tentang soal bahasa. Intonasi apapun juga dia tangkap semuanya. Bahkan bahasa di batin juga dia udah tahu. Bisa semuanya. Tapi saya mau tekankan doa aspek terpenting dalam kerohanian Kristen. Karena itu menunjukkan seseorang kenal Tuhan. Maka orang yang gak berdoa itu ada orang gak kenal Tuhan. Awas, hati-hati loh. Sampai Anda masuk kategori ini. Kalau dia kenal Tuhan, tahu Tuhan itu siapa, mestinya dia berdoa. Katakan amin saudaraku. Karena dia gak kenal Tuhan, maka dia gak berdoa. Tapi kalau dia tahu siapa Tuhan itu, dikit-dikit dia Tuhanku. Ada amin? Ada amin? Tetangga kita itu dikit-dikit nyebut nama ya Allah. Manggil namanya segitu eratnya. Anda belum tentu 2 bulan manggil nama Tuhan. Betul ya? Ada cerita seorang anak Tuhan yang sebetulnya diberkati. Bisnisnya maju, relasinya juga luar biasa. Kegemarannya juga diberkati Tuhan dalam segala hal apapun kan. Nah, suatu ketika dia mau bermain golf. Tuhan berkati dia. Tidak pernah panggil nama Tuhan. Tapi Tuhan berkati dia. Ini heran Tuhan begitu ya. Tuhan itu Anda tidak panggil namanya, Anda tetap diberkati. Tetap punya niat yang baik. Dia tidak punya sedikit pun hati yang jahat. Hati Tuhan, hati yang baik. Katakan amin. Mainlah golf si anak Tuhan ini. Wah, dia ice par. Lubang 1 par terus menang dia taruhannya. Pulang, Tuhan berpikir pasti anakku ini akan menyebut namaku karena dia suka lupa juga. Mampir sarapan bubur. Ketemu teman-teman ngomong, "Ntar malamnya kita ketemu lagi ya. Aku akan berikan kamu bisnis terbaru." Tuhan berpikir pasti bisnis akan aku dukung dan dia akan mengucap syukur sama aku. Sampai malam harinya kemudian aku akan tolong dia dalam diplomasi bisnisnya. Dia akan aku buat berhasil. Ini Tuhan, pihak Tuhan. Dan dia akan ucap syukur sama saya. Anak Tuhan ini tidak ingat dia juga. Dia merayakan bisnis dengan teman-teman, partinya sama-sama. Pesta lagi malam itu sampai mabuk. Muntah-muntah. Dibopong orang ke kos-kosannya. Kos elit. Tuhan berkata, aku tidurkan dia. Dan buat dia tersadar. Supaya besok pagi-pagi dia akan menyeru namaku. Ucap syukur, aku udah berkati dia dalam banyak hal. Bisnis yang berhasil, dipulihkan dari mabuknya, dan sehat seterusnya. Bangun pagi-pagi, dia diam, waduh, diingat janji sama seseorang. Taruhan main tenis. Cuci muka, langsung ke lapangan tenis. Pergi dia. Main tenis, menang lagi, Tuhan berkati lagi. Janjian kemudian dengan pacarnya. Aku akan sukseskan pertemuan mereka dan mereka menikah. Dorongan dari Tuhan yang suci. Dia lamar ceweknya itu di sebuah kafe. Diterima. Tuhan berpikir dia akan mengucap syukur sama saya. Karena ini bagian yang terpenting. Dia tahu diri, mesti dia bersyukur dia dapat calon istri yang luar biasa, yang baik dan sebagainya. Lupa saudara. Kembali dia habiskan malam itu dia di mana? Di pub lagi, di night club lagi. Habis uangnya dan mabuk kembali.
Di antara orang sampai ke kos-kosannya, digeletak tidur. Tuhan masih merawat dia lagi. Sadarkan, itu Tuhan hatinya begitu Bapak Ibu. Sabarnya luar biasa. Katakan amin. Jadi Anda berkata sama Tuhan, aku sabar sama Engkau Tuhan. Tuhan yang sabar, bukan ada yang sabar sama Tuhan. Dia yang sabar. Tuhan berpikir, kali ini dia anakku ini pasti akan sujud menyembahku dan berdoa pada saya, menaikkan syukur karena 2 kali aku selamatkan dia dari kemabukannya sampai pulang ke rumah dan dia sehat waras. Bangun lagi pagi-pagi, ada meeting penting di kantornya, dia lupa lagi cuci muka tanpa mandi lagi, pakai jasnya ke kantor. Naik sepeda motor, karena tergesa-gesa nggak sempat keluarkan mobilnya. Kali ini Tuhan tidak lagi menyertai dia, ditinggalkan. Ini contohnya, ditinggalkan, dibiarkan, mau tahu seperti apa. Karena tergesa-gesa, dia pakai sepeda motornya langsung tancap gas, gitu keluar pintu gerbang, disambar mobil, ceret. Tuhan, tolong saya, jangan menyebut nama Tuhan begitu. Udah mepet baru mana panggil nama Tuhan. Tuhan, tolong saya, udah ketabrak. Matilah orang ini, mengenaskan. Itu doa yang penting. Sekali panggil nama Tuhan dan di sakaratul maut, Tuhan tolong saya. Kalau saya hidup kembali, saya mau melayani, sia-sia, udah terlambat. Kau dikasih nafas, diberi berkat, tapi enggak pernah setia dalam Tuhan. Ya, orang yang benar pastinya tadi, doa itu aspek terpenting, tanda seseorang kenal Tuhan. Saya singkatkan yang terakhir. Semangat orang berdoa, halo, sejajar dengan cinta mula-mulanya. Tidak ada orang semangat berdoa kalau dia hilang cinta mula-mulanya. Yang gak pernah berdoa, malas berdoa, segan berdoa, itu gak punya cinta mula-mula lagi. Jangan coba debat sama saya. Pasti kering. Cuma orang punya cinta mula-mula seperti pertama kali dia menyeru sama Tuhan. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Enak sekali terasa dia nyanyi demikian. Lama-lama semua lagu pujian terasa hambar, hanya rutinitas, hanya kewajiban belakang. Saat itu mulai kendor kita dalam hal berdoanya. Perhatikan baik-baik. Semua jemaat yang hilang cinta mula-mulanya malas berdoa. Dan tidak bisa ada obatnya menyembuhkan malas berdoamu kecuali Anda kembali lagi pada cinta mula-mula. Kita buka Wahyu pasal 2 ayat 45. Wahyu pasal 2 ayat 45. Ini tas penutup ya. Dan ini kita perjamuan suci. Wahyu pasal 2 ayat 45. Ayo kita baca sama-sama. Ayat 4 dulu. 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ini kan sudah berkali-kali Bapak khotbahkan. Jadi ketiadaan harta, Anda miskin itu enggak masalah Bapak Ibu. Tapi jangan sampai cinta mula-mulanya hilang. Gak ada gairah, semuanya palsu. Cuman kewajiban. Saya bukan ngomong buat jemaat, semua hamba Tuhan termasuk saya. Saya perlu jaga cinta mula-mula saya sama Tuhan. Harus seperti dulu dipertahankan. Itu membuat saya bergairah terus melayani Tuhan. Sedikit jemaatnya, banyak jemaatnya terus melayani. Karena punya cinta mula-mula. Kalau itu enggak ada, yang parah Tuhan katakan, diambil kaki dianmu. Roh Tuhan diambil. Anda enggak berdaya apa-apa lagi. Ngucap doa pun tidak ada kuasanya. Kenapa? Kaki diannya diambil. Tidak ada power lagi. Katakan amin.
cinta mula-mula itu perlu dipertahankan. Jadi siapa yang beralasan untuk doa gini, intinya satu hal, alasan kan boleh karang-karang. Tapi you tidak doa itu karena you tidak punya cinta mula-mula lagi. Dibuatlah berbagai alasan, kan pabrik alasan paling gampang dicetak, dibuat. Macam-macam alasan kita. Ya repot lah, beginilah, ada tamu lah datang segala macam. Tamu datang bisa kita bilang juga, Pak mohon maaf ya, nanti datang lagi ya, saya mau doa tuh. Kalau enggak saya main ke rumah Bapak. Oh saya sering begitu, emang Pak Pendeta enggak punya tamu. Banyak tamunya, atau nelpon dulu atau gimana. Mohon maaf kalau jam segini kami ada pertemuan doa. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Ada amin. Sama kok. Yang tidak bisa kita hindari adalah sesuatu yang memang krusial. Telepon dari seberang sana, Pak, dengan berat hati kami mengatakan anak Bapak kecelakaan, tolong Bapak. Nah itu memang itu nggak bisa kita hindari lagi. Tapi tamu biasa ke rumah, Pak gimana kalau dia bawa uang 1 miliar, simpan dulu Bang, ntar lagi sampai saya pulang. Bisa kok. Kalau itu jatah ada, akan sampai kepada Anda kok. Katakan amin. Tidak ada orang bisa ambil berkat Anda, rezeki Anda. Apalagi anak-anak yang berdoa. Nggak mungkin diambil orang. Tetap ada pada dia. Tapi emang kalau udah hilang cinta mula-mula itu, mudah sekali mulut kita buat alasan. Semua cuman alasan. Katakan, saya kemarin terpukau sama dokter saya, ini terakhir ya, dokter saya konsul sama dia, ngomong panjang lebar, dia bilang gini, nih habis pasien pada pulang, saya juga masih olahraga. Hah? Dok, gitu banyak pasiennya. Jam berapa nanti olahraga? Iya sempetin dong Pak. Makan emang gak kita sempetin. Kalau kita kerja, irama kerja, kadang makan bisa lupa, betul Bapak ya. Tapi kita kan butuh makan, kita sempatkan. Olahraga begitu. Nah doa juga begitu. Butuh doa, sempatkan berdoa. Apapun alasannya, apapun yang terjadi, doa nafas kita. Jemaat kalau udah tempatkan doa sebagai nomor 1, saya yakin tidak berapa lama lagi kehidupannya pasti berubah. Jadikan nomor 1 doa. Apa-apa doa, apa-apa doa, apa-apa doa. Saya kagum ada seorang, itu Bu Vivi pernah ada acara pas kita COVID itu yang dia siaran lewat Zoom. Dia kenal orang ini dan kenal asistennya. Istilahnya kayak bapak kerja tuh asistennya kayak Iin gitu. Nah, asistennya pernah datang dan juga saya telepon sama dia. Dia komen satu, ibu itu apa-apa dibawa dalam doa. Apa-apa dibawa dalam doa. Luar biasa gitu ya Mbak ya. Iya Pak. Ibu tuh apa aja doakan. Bapak ngomong apa doakan. Jadi tema doa. Kebutuhan apa? Pokoknya perlu nggak perlu dia doakan semuanya. Luar biasa. Maka berkatnya luar ini yang nyumbang ini. Internet ini. Langit-langit ini. Orangnya begitu. Sangat rohani sekali. Dan diberkati luar biasa. Kami kenal kira-kira 10 tahun yang lalu. Lebih lah. Itu Bapak jadi konsultan. Dia masih cuma nyusun-nyusun kursi di perusahaannya buat ada doa gitu, ada kegiatan fellowship, dia cuma nyusun kursi. Sekarang beliau tuh dipakai Tuhan luar biasa. Dekat dengan Pak Ridwan Kamil. Ya, dia sponsor dari orang-orang yang calonkan diri sebagai wapres segala macam, orang yang berduit dan luar biasa. Apa-apa dibawa dalam doa. Apa-apa dibawa dalam doa. Kalau Anda juga gitu, apa-apa dibawa dalam doa, berarti berubah. Semua berubah. Bukankah usaha, pekerjaan, profesi di tangan Tuhan? Nah kalau kita berhubungan dengan dia yang punya segala-galanya, yang ngatur segala-galanya dengan sabdanya. Kasih tempat buat anakku, jabatan ini. Anda akan naik, siapa yang bisa ngelawan Tuhan? Katakan amin. Bapak Ibu, apa yang membuat Yusuf dipromosikan? Bukan sekolahnya, bukan IQ-nya, relasinya dengan Tuhan mengangkat dia jadi Perdana Menteri itu. Ada amin? Orang tawanan kok kapan sekolahnya? Dan masih muda sekali.
Saingnya orang-orang Mesir kan doktor, profesor, dia apa? SMA-nya nggak tamat. Kok bisa Perdana Menteri? Tuhan yang angkat dia, bukan sekolahnya. Kalau kita ngerti ini, Anda mesti akan berdoa, bergairah berdoa. Amin. Aku nggak nutup banyak sebagai jemaat Tuhan. Menjelang ulang tahun gereja kita yang ke-20 tahun. Satu perubahan aja, jemaat gemar berdoa. Suka berdoa itu cukup. Kita lihat, saksikan apa yang berubah hidup kita masing-masing. Tidak ada berdoa, tidak ada berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Tuhan berkati. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Engkau. Namamu kan terukir di hatiku. Amin. Seumur hidupku Haleluya. hanya Hanya bagimu, Yesus. hanya bagimu. Ku mau setia, setia selamanya. Sekali lagi chorusnya. Yes. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Engkau. Namamu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia. Sekali lagi ya. Lebih mantap lagi. Sekali lagi. Dengan sungguh hati. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Engkau. Hanya Yesus. Namamu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia Ku mau setia. Ku mau setia, setia Ku mau setia. Ku mau setia, setia selamanya. Tuhan, kami tahu apapun permasalahan kami, baik itu hidup sengsara, kemiskinan, kesulitan, kurang makan, kurang pakaian, kurang apapun. Solusinya adalah dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang lain, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami membelakangi Tuhan. Menganggap usaha kami lah akan membuat kami lepas dan bebas dari permasalahan kami. Tidak, Tuhan. Hanya Engkau yang dapat membuat kami lepas. Ajarku setia di hadirat-Mu, berdoa, menyembah, mengasihi Tuhan. Jadikan jemaat generasi pilihan yang telah Tuhan awal yang mujizat, yang termujizat. Kami tidak bisa beli gedung, tapi kami dapat gedung ibadah. Kami tidak bisa membangun, tapi Tuhan bangunkan ini buat kami. Tidakkah seharusnya kami lebih dekat lagi dengan Tuhan? Supaya semua permasalahan kami, ekonomi, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, karir, jodoh, semuanya bisa selesai dalam Tuhan. Tolong Tuhan mampukan kami untuk bisa bangun relasi baru dengan Engkau. Dan mampukan kami untuk kami kuat. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang sakit. Kami percaya kesembuhan miliknya Tuhan. Hanya Engkau bisa sembuhkan kami sempurna. Jamah sembuhkan Bu Ratno. Juga beliau hamba-Mu Pak Ratno. Ibu Selesari. Jamah dia supaya dia bisa bicara kembali. Pak Triono juga dari kompleksitas gulanya. Hamba-Mu pribadi juga
bersama Pak Lukas juga jamah sembuhkan Tuhan. Pak Markus Haryanto juga, oh jamah. Kami tahu Engkau terlibat dalam proses penyembuhannya. Kemajuan sudah sangat besar sekali. Itu karena Engkau Tuhan. Kami percaya juga Engkau bisa pulihkan dia 100% tanpa bekas. Mbak Marto yang sudah mulai jalan, sempurnakan kesembuhannya. Anak Citra juga kami doakan supaya Tuhan juga jamah dia. Sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus. Tidak ada ginjal yang bocor, Tuhan bisa ganti dengan ginjal yang terbaru. Demikian juga anak-anak Tuhan yang lain. Keluhan-keluhan yang sudah sering kami dengar disampaikan. Oh, Kau jawab. Bu Joko juga dari jantung yang perlu perhatian. Kau pemilik hidupnya, sembuhkan dia. Bu Joko Romani juga demikian. Bu Kirno juga. Bu Nono juga yang sekarang terbaring. Jamah sembuhkan. Dalam nama Yesus. Jadikan semua jemaat generasi pilihan sembuh dan pulih. Dan kami bisa jaya dalam Tuhan. Kami percayakan kuasa doa. Percayakan kuasa doa. Ingat firman Tuhan berkata, doa orang benar jika dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Kita perlu berdoa, perlu hati berdoa, perlu bangkit dalam doa. Bersama-sama kita doakan, semua yang jadi permasalahan gereja ini kita akan menang. Kita tahu pahlawan kita adalah Yesus yang akan berjalan depan kita. Kita hanya berdoa saja, Tuhan akan selesaikan semuanya untuk dan bagi kita. Tuhan akan memberkati engkau dan terimalah berkatnya. Tuhan kiranya memberkati engkau dan memelihara hidupmu. Tuhan juga menyertai engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah karamu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Yesus Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang diberkati sama-sama saya katakan amin.